بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, terutama nikmat di atas hidayah Allah, nikmat kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat kita di atas agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri dan bersabar di atasnya. Nikmat yang para anbiya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua para jamaah yang dirahmati Allah sedang berjalan menuju Allah, berjalan menuju akhirat, dan satu-satunya jalan yang menyampaikan seorang ke dalam surga Allah hanya jalan yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bersabar di atas jalan ini. Nabi Nuh alaihi salam diuji oleh Allah ketika berada di atas jalan ini. Nabi Ibrahim
Ibrahim alaihissalam sampai dibakar ketika ia berada di atas jalan Allah. Nabi Ismail ingin disembelih ketika ia berada di atas jalan Allah. Nabi Yusuf, Nabi Yakub berpisah antara anak dan bapak dengan perpisahan yang panjang karena berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari negerinya, dari tanah kelahirannya, karena ia berjalan di atas jalan yang hak. Selain kita bersyukur para jamaah dirahmati Allah atas nikmat yang besar ini, mari kita berusaha untuk bersabar di atas hak ini. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada sore hari yang berbahagia ini kita bahas sedikit tentang keutamaan azan dan keutamaan mengikuti sang muadzin. Azan para jamaah yang dirahmati Allah adalah ibadah yang setiap hari kita dengar, bilang jelo tak dengar minimal 5 kali sehari. Akan tapi banyak dari kita luwe lengan kita lalai akan sunnah mendengar azan. Di antara keutamaan azan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini adalah cara periwayatan yang paling kuat, mendengar langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yawmal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah mendengar semua apa yang dilalui oleh suara orang azan, tidak jin, tidak manusia, tidak apapun, kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ketika orang azan para jamaah yang dirahmati Allah, maka dari tempat azan sampai akhir suara itu semua yang dilewati oleh suaranya, tidak bebatuan, pepohonan, rerumputan, kayu, semuanya yang dilewati oleh suaranya
laun najari saksi di hari kiamat. Ini keutamaan adzan. Sehingga disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, beliau mengatakan, wa fil hadithi dilalatun ala anna kulla man sami'a sawtal muadzin minal ins awil jin awil syajari awil hajari awil hayawanat yashhadu lahu bidzalika yaumil qiyamah. Wa fi hadza dilalatun ala istihbab raf'is sauti bil adhan liyakthura man yashhada lahu ma lam yujhidhu aw yata'adza bihi. Syekh Abdul Razzaq mengatakan, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya siapa saja yang mendengar suara orang azan sai-sai, baik manusia atau jin atau pohon atau batu atau hewan-hewan, kecuali semuanya nanti akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Kira-kira para jamaah yang dirahmati Allah, lamun arak dengan azan nengkah, arak ke sekilo ketuk kiri kanan sekilo arak para jamaah, kira-kira pira juta makhluk yang mendengar. Pira luwe batu para jamaah, pira luwe kerikil, rerumputan, pepohonan, manusia, semut, hewan, semuanya nanti akan menjadi saksi baginya di hadapan Allah. Ini keutamaan yang besar supaya apa? Supaya kita berlomba-lomba ketika azan ini. Bila perlu kita tidak usah saling suruh, berebutan. Hendaknya kita berusaha untuk mengangkat suara ketika azan selama hal tersebut tidak menyakiti kita. Hendak tak angkat suara anta sampai kita batuk, sampai kita sakit, jangan. Tapi azan ini merupakan ibadah yang mulia, karena kita memanggil orang untuk beribadah kepada Allah. Kita nanggor dengan solat supaya orang ruku dan sujud kepada Allah, dan semua apa yang mendengar suara kita akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal." Jikalau manusia, kalau kita mengetahui keutamaan si arak le azan
tangkap keutamaan siara lisan pertama. Thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Kemudian dia tidak akan dapat adzan, ndek gina mau adzan, atau ndek gina mau sab yang pertama kecuali dengan cara diundi. Siap dia untuk diundi, yang penting dia dapat. Siap diundi, siapa yang keluar namanya? Dia yang azan, siap. Siapa yang keluar namanya? Dia yang berada di saf pertama, siap, yang penting dapat. Kalau kita mengetahui lamun tata'o keutamaan siara li azan. Lamun tata'o keutamaan siara li saf pertama. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaih. Jikalau manusia mengetahui keutamaan bersegera menuju salat zuhur, maka ia akan segera berlomba-lomba menuju salat zuhur. Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat di dalam salat atamah, yang terdapat di dalam salat isya dan salat subuh, maka akan dia mendatangi salat isya dan salat subuh walaupun dengan merangkak. Karena salat subuh dan salat isya adalah salat yang paling berat, si paling sulit nagawe si dengan munafikin. Karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid di man aradila masih petang. Kemudian orang munafikin ini kalau dia salat tujuannya adalah supaya dilihat orang. Karena dia gelap dan tidak kelihatan orang, sehingga menjadikan ia berat menuju salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka tahu lamun nata'u keutamaan li salat isya dan salat subuh, maka dia akan mendatanginya walaupun merangkak. Kembali ke azan para jamaah yang dirahmati Allah. Seandainya seorang mengetahui keutamaan yang terdapat di dalam nida, di dalam azan dan saf yang pertama, kemudian ia tidak mendapatkannya kecuali dengan diundi, maka dia siap untuk diundi, yang penting dia dapat. Pahala belik pada jamaah yang dirahmati Allah. Keutamaan yang sangat besar. Kita memanggil hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah keutamaan azan. Di antara keutamaan azan para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitanu lahu durat." Apabila diseru untuk salat, kalau dikumandangkan azan, maka apa yang terjadi para jamaah yang dirahmati Allah? Adbara syaitan, maka syaitan itu akan kabur, gina lari. Saking terbirit-biritnya mereka lari, lahu durat, sampai sugul kentutna. Apabila disuruh azan, dikumandangkan azan, maka syaitan nogin lari sampai keluar kentutnya. Saking takutnya mendengar suara azan,
Sampai mana dia lari? Hatta la yasma'u ta'dzin. Dia lari ke tempat jauh sampai tidak kedengar suara azan di tempat tersebut. Ini adalah ungkapan zikir azan ini para jemaah. Dan zikir itu adalah salah satu perkara yang ditakutkan oleh syaitan. Karena orang kalau lalai berzikir kepada Allah, maka syaitan akan dekat kepada dia. Kalau orang banyak berzikir kepada Allah, maka apa? Maka syaitan akan menjauh. Di antaranya adalah azan. Apabila dikumandangkan azan, maka syaitan itu ginna lari sampai sugul kentutna, sampai tempat yang tidak kedengaran lagi azan di sana. Kemudian faidza qudiyat ta'dzinu aqbal. Apabila selesai, lamun selesai azan, tulak dia balik. Balik dia lagi. Faidza suwiba bis salati adbar. Apabila dikumandangkan azan, iqamah, lari balik. Tidak mau mendengar suara azan dan mele dengar suara iqamah. Kemudian apa? Fa idza qudiyat tathwibu aqbal. Lamun selesai qomat, tulak balik. Ini syaitan. Karena apa? Karena syaitan tidak mau pisah dari manusia. Bagaimana supaya manusia ini diganggu terus? Dia tidak pernah istirahat. Terus bagaimana kita ini, manusia ini, menjadi temannya? Karena itu perjanjian Allah dengan iblis dulu. Dia diberikan kesempatan hidup sampai hari kiamat. Satu tujuannya, supaya anak keturunan Adam menjadi temannya di neraka. Enggak nah. Sehingga iblis mengatakan, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan semua anak Adam selapuna, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, si bertauhid. Nah, karena fungsi manfaat yang paling utama adalah kita bertauhid kepada Allah. Kita sudah kenal tauhid para jemaah. Kita sudah sering ngaji tauhid, tinggal kita amalkan. Karena ini satu-satunya modal menuju Allah. Seke-sekena modal bertemu tangkat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surah Al-Kahf, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, bertemu dengan kondisi nikmat, bertemu dengan kondisi dirahmati oleh Allah, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia melakukan amal saleh, amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wala yusyrik, dendek syirik. Terus kita digoda oleh syaitan ini, sampai kita sakratul maut terus digoda. Sehingga lihat hadis ini, azan lari, selesai azan tulak balik bergoda. Qomat lari, selesai qomat tulak balik. Kemudian lihat para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian selesai qomat maka syaitan akan balik hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsih. Terus dia akan balik dan membisik
antara seorang dengan dirinya. Uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Diingatkan kita oleh ingat ini, ingat ini, ingat ini. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Sampai seorang itu tidak tahu wah pira rakaat dia salat. Salat itu panjang apa pendek para jemaah? Pendek. Lagu pasca salat ini wah pira rakaat ini? Ketelu apa keempat? Padahal kita salat berjamaah, imamnya salah, ikut kita salah semua. Takut kita mengingatkan, jangan-jangan saya yang salah. Itu semuanya adalah bisikan syaitan. Lengan berut peta kunci motor be nara. Pas salat ingat kita para jamaah yang dirahmati Allah. Dan itu berlaku dalam banyak hal. Girang terapat, kita diskusi, selesaikan permasalahan-permasalahan, dinara solusi. Pas sholat, luwe ide-ide si bagus. Tujuannya apa para jemaah? Supaya kita lalai di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah perbuatan siapa? Syaitan. Padahal ada 2 rakaat sholat sunnah. Ini kita uras ke rakaat ketiga para jemaah. Padahal kita harus duduk tasyahud untuk salam. Bahkan sholat witir yang 1 rakaat pun kita salah. Uras. Yo, witir kan sekeknya. Itulah syaitan. Sehingga kita tidak mengetahui kam shalla, berapa rakaat kita salat. Ini semuanya adalah tipu daya syaitan. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, khusyuk di dalam salat perkara yang sangat susah, sulit. Karena kita terus digoda oleh syaitan. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ngendeng, minta dengan sabar dan salat. Karena sungguhnya salat itu sangatlah berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Lupa kita sesuatu, ingat di dalam salat. Muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia mengubur hartanya dengan layak. Ndek manang kunengkah. Kalau orang sekarang simpan harta, ada yang simpan di bank, ada yang simpan di brankas, ada si nyimpan le macam-macam. Lamun dengan layak lalu musafir, itu gali tanah para jemaah. Terus dimasukkan emasnya, uangnya, karena uangnya masih uang emas perak, dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditutup dan ditaruh tanda di atasnya. Itu cara orang dulu. Dan zaman dulu orang musafir itu bertahun-tahun. Nah sehingga muridnya Imam Abu Hanifah ini, dia musafir dan dia mengubur hartanya, emasnya ditanam, supaya nanti kalau pulang dari musafir dia tinggal gali, tinggal ambil. Ternyata pas natulak berubah di sana. Nin tahu ya, mana kan yang sebelumnya ndek narak balik, toto arak balik, gang-gang berubah, semua berubah. Ya kayak di sini para jamaah yang dirahmati Allah, perubahan yang sangat besar. Kita punya markas yang di kota belum tentu seperti ini bangunannya para jamaah yang dirahmati Allah. Ini di tengah hutan seperti ini, bayangkan para jamaah yang dirahmati Allah. Ini nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Ini arah masjid, bangun balik masjid para jamaah. Nah, ketika dia balik, maka dia berubah di sana. Pergilah dia ke gurunya, ya Imam, saya sudah tanam harta saya dan sekarang saya balik, tapi kampung saya berubah, sehingga saya tidak tahu
Di mana saya kubur harta saya? Maka apa kata Imam Abu Hanifah? Nanti malam coba sholat sunnah 1000 rakaat dengan khusyuk. 1000 rakaat para jamaah, dan mungkin 1000 rakaat, tapi seperti itulah katakan sholat dengan khusyuk nanti malam. Goyo para jamaah, goyo 1000 rakaat. Buruk 2 rakaat wah kendaitan. Dia sholat 2 rakaat kesana kemari, kesana mikir sebelum pergi dan semuanya kendaitan. Salam langsung pergi digali kendaitan langsung para jemaah. Sehingga dia pergi ke Imam Abu Hanifah, berbada, ya Imam, saya sudah temukan sholat, saya sudah temukan harta saya. Apa yang kata Imam Abu Hanifah? Apa yang kau lakukan? Saya melakukan sholat tadi malam dengan khusyukah? Teduh ya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Sesungguhnya syaitan tidak akan membiarkan engkau khusyuk di dalam sholatmu. Lelah minta kunci para jemaah, kunci motor, coba sholat kendaitan. Karena syaitan yang memberitahukan supaya kita berpaling dari berzikir kepada Allah. Maka itulah tingkat kualitas keimanan kita kepada Allah. Kehusyuan kita masih lemah. Lamun dengan layak kehusyuannya total. Sebagaimana Urwah bin Zubair, dia punya penyakit di kaki, naina sakit. Semua dokter seke kesimpulannya, jawabannya sama, harus dipotong, harus diamputasi supaya penyakitnya tidak menyebar. Akhirnya seorang dokter mengatakan, bagaimana sekarang? Ngumbe angkun tepolong naina ini. Satu mengatakan, kita bius. Apa kata Urwah? Tidak mungkin. Kalau saya dibius, saya akan putus dari berzikir kepada Allah. Tidak mau saya dibius. Kalau gitu minum khamar aja setengah-setengah mabuk, biar mengurangi sakit. Tidak mungkin saya akan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bingung dokter nasalapun. Mbi yang pun terpolongi, karena kalau tidak dia akan menyebar dan bisa merenggut nyawanya. Sehingga Urwah mengatakan kepada mereka, kalau kalian susah-susah, biarkan saya sholat. No para jemaah. Sehingga dia sholat, kemudian ketika dia sujud disingkap betisnya, dipotong dagingnya, bagian tulangnya digergaji. Ndek nanguit sekedik pun, mangkun dengan biasa-biasa doang. Saking khusyuknya di dalam sholat. Lamun ita lain para jemaah, lamun ta sholat taraweh misalnya ngumbe, pasti tepeta imam si paling becat bacaannya, si paling konta ayat-ayat yang dia baca. Bila perlu Fatihah sekali napas, kante becat selesai. Bahkan atena imam lah, kalau ini aja iya sekenanya jadi imam, saya tidak mau sholat di sini. Petana masjid lain si becatan. Itu kita. Tidak bergerak. Karena saking khusyuknya Nabi SAW kata istri-istrinya, kalau datang waktu sholat, kami tidak mengenal Nabi dan Nabi tidak mengenal kami. Saking khusyuknya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita tidak mendapatkan jatah untuk azan, lamun dia mau bagian azan karena azan seki dengan, sedangkan orang banyak, kita jangan ketinggalan keutamaan. Jangan kita ketinggalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dapat azan, ada cara yang kita dikasih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azan itu terulang 5 kali sehari para jemaah. Namun jarang dari kita mengikuti sang muadzin. Orang azan kita ngobrol,
Mari ketika azan kita perhatikan orang yang azan, kita ucapkan apa yang dia ucapkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengar azan, maka ucapkan seperti ucapan sang muadzin. Sang muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa keutamaannya para jamaah yang dirahmati Allah? Dalam hadis sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala ahaduhum Allahu Akbar, Allahu Akbar." Kalau sang muazzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sang muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sang muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sang muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, apa kita jawab para jamaah? Nah, ada para ulama yang menggabungkan hadis yang Sahih Bukhari dan Muslim dengan hadis ini, yaitu digabungkan sehingga ketika mengatakan hayya 'alas shalah, maka kita mengatakan hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Kalaupun hanya mencukupkan dengan la haula wala quwwata illa billah, ada juga sunnahnya. Kemudian mengatakan hayya 'alal falah, maka ia mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Apabila sang muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sang muadzin mengatakan la ilaha illallah, kemudian ia mengatakan la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah dari dalam hatinya, ikhlas. Apa balasannya para jamaah? Surga. Mudah apa sekat dan mau surga para jamaah yang dirahmati Allah? Mudah apa sekat? Mudah lagu sekat. Buktinya kan jarang kita mengikuti muazin. Tetap setiap orang azan antum ikuti sang muazin. Denara para jemaah. Karena setan sudah memalingkan kita dari berzikir kepada Allah. Lamun ilmu para jamaah dia teraguang. Sida lengan layak sida ngaji, wah toa sida ngaji. Lagu pengamalan kita tidak pungkiri para jamaah. Jauh itah dari mengamalkan sunnah ini. Tahu gawe ende. Itu yang kurang. Yang kurang dari kita adalah amal. Karena tidak ada fungsinya para jamaah ilmu tanpa amal. Karena ilmu ini hanya sekedar wasilah. Tujuannya adalah apa? Diamalkan. Ini kita menjawab sang muadzin, mengikuti azannya, pahalanya, keutamaannya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Surga para jamaah yang nikmat begitu besar, yang disiapkan bagi orang-orang yang beriman, yang tidak pernah terlintas di dalam benak kita. Lamun tahayalang surga, tidak akan sampai sana hayalan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "A'adtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar."
Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, yang beramal, yang menghidupkan sunnah, yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati siapapun, ya. Tersekit tujuan anda para jamaah yang dirahmati Allah. Mudah anda masuk surga, enggak anda para jamaah. Tapi satu jalannya, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun, selama kita tahu di sana ada ilmunya, maka kita amalkan. Selama kita tahu di sana ada dalilnya, maka kita amalkan. Sehingga disebutkan oleh seorang salaf, sehingga jika engkau tidak bisa menggaruk kepala kecuali dengan dalil, lakukan. Karena agama kita ini agama dalil. Tengarek doang lamun butuh dalil, kita lakukan para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi banyak dari kita yang lalai. Banyak amalan-amalan yang kita lalai. Masuk keluar masjid ada doanya, lagu lalai, liwat. Nah, saya baca doa tamu masjid dulu nih. Siapa yang baca zikir masuk masjid? Ara seseke dua lagu para jamaah. Doa masuk WC, keluar WC. Amalan-amalan sunnah banyak. Pintu-pintu pahala sangatlah banyak para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang perlu kita amalkan dari amalan sunnah, yaitu setelah muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setelah syahadah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, apa keutamaannya? Ghufira lahu dzambuh. Siapa-siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita jawab dengan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Ada sekedik para jamaah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti muadzin, keutamaannya apa? Surga. Membaca syahadatain ini keutamaannya adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, apabila sang muadzin sudah selesai, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila engkau dengar muadzin, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh sang muadzin. Tsumma sallu alayya. Kemudian bersalawatlah untukku. Jadi setelah muadzin mengatakan la ilaha illallah, kita mengatakan la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu kita baca. Kemudian setelah itu, thumma sallallahu liyal wasilah. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku wasilah. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah kedudukan di dalam surga. La yambagi illa li'abdin min ibadi, yang tidak pantas kecuali bagi hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, kata Nabi, aku berharap akulah hamba itu. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Saya ngendeng untukku wasilah, maka berhak dia mendapatkan syafaat. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam luwe syafaatul uzma untuk semua. Ada syafaat yang khasah untuk pamannya, untuk khusus, karena pamanan dia beriman, naina li api neraka, otakna babakla para jamaah. Antara kaki dengan kepala itu jauh di neraka. Karena penduduk neraka lamun wah tamalak tipa dalam neraka, gigina sekek doang marangkun beli gunung Uhud. Ka ngombe. Gigi sekek gigi no marangkun beli gunung Uhud. Kantik na terasa azab itu. Maka nanti penduduk neraka itu akan menangis dengan tangisan darah. Jadi di tangisannya itu kalau dilepas kapal bau ya belayar. Tempat duduk penduduk neraka itu antara Makkah dengan Madinah, tempat duduknya sekian ratus kilo. Ngah ngumbe jauh na lengan ujung naik sampai ujung otak para jemaah. Lagu walaupun demikian jauhnya nyentuh naena bekelak langsung otakna para jemaah. Saking panasnya neraka itu untuk neraka yang paling ringan. Maka ini cara kita supaya kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa apa? Berupa kita dimasukkan ke dalam surga langsung tanpa harus melalui neraka. Bila perlu kita masuk ke dalam 70.000 yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan itu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya apa? Murnikan tauhid, hidupkan sunnah, amalkan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azan ini, man qala hina yasma'ul nida, sai membaca ketika mendengar muadzin, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Apa yang dia dapatkan? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Berhak mendapat syafaatku nanti pada hari kiamat. Nah, itu dia sunnah-sunnah terkait adzan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara adzan dengan iqamah usahakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekarang pada zaman-zaman fitnah ini yang ustaz kita diuji, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan yang terbaik, semoga Allah memberikan kesabaran, semoga Allah meninggikan derajatnya. Insyaallah semua yang ada di dalam kehidupan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, dan yakinlah apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan hikmah. Karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Itu mungkin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala
yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita amalkan, terutama tentang sunnah-sunnah azan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.